Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang audit internal berbasis resiko. Perkenalkan, nama saya Wanda Berliana Sunarto, NIM 201609006. Saya Kiki Widya Puspitasari, NIM 20160900907. Nama saya Puputari Kasari, NIM 17160031. Definisi AIBR. AIBR adalah metodologi yang mengaitkan kegiatan audit internal dengan kerangka pengelolaan risiko secara menyeluruh dari organisasi tersebut. AIBR memungkinkan audit internal memberikan ansurans kepada board atau dewan bahwa proses manajemen risiko telah berjalan secara efektif sehubungan dengan risk appetite. Keuntungan dan keunggulan AIBR. Dengan melaksanakan AIBR, audit internal diharapkan dapat menyimpulkan bahwa 1. Manajemen telah mengidentifikasi, menilai aset dan menanggapi responden risiko-risiko di atas dan di bawah risk appetite. 2. Tanggapan terhadap risiko sudah efektif tetapi tidak berlebihan dalam mengelola risiko yang melekat atau inherent risk dalam ambang batas risk appetite. 3. Dalam hal risiko yang masih ada atau risiko residual atau residual risk tidak sejalan dengan risk appetite, ada tindakan yang diambil untuk memperbaiki situasi tersebut. 4. Proses manajemen risiko, termasuk efektifnya tanggapan dan tuntasnya tindak lanjut, dipantau oleh manajemen untuk memastikan proses tersebut berjalan secara efektif. 5. Risiko, tanggapan dan tindak lanjutnya dikelompokkan dan dilaporkan dengan tepat. Dengan demikian, audit internal dapat memberikan keyakinan kepada direksi dan dewan komisaris mengenai 3 hal sebagai berikut. 1. Proses manajemen risiko, baik desain atau rancangannya maupun implementasi dari rancangan tersebut. 2. Pengelolaan risiko-risiko yang dianggap kunci, termasuk efektifnya pengendalian dan tanggapan lain terhadap pengendalian tersebut. 3. Pelaporan dan pengelompokan risiko secara lengkap, akurat, dan tepat. Implementasi AIBR. Implementasi dan kegiatan AIBR berlangsung dalam 3 tahap. 1. Tahap 1 menilai risk maturity. 2. Tahap 2 perencanaan audit berkala. 3. Tahap 3 melaksanakan tugas audit. Risiko. Risiko merupakan ukuran seberapa besar para investor bersedia berkorban untuk memperoleh keuntungan dari investasinya. Dari definisi tersebut, kita dapat menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, adanya ketidakpastian mengenai masa depan. Yang kedua, sesuatu bisa menyimpang dari rencana. Sesuatu itu bisa berupa keuntungan yang diharapkan atau hal lain. Yang ketiga, ada unsur negatif dalam upaya meraih suatu peluang. Beberapa jenis resiko yang berasal dari beberapa situs berbeda. Yang pertama, resiko likuiditas. Yang kedua, resiko yang berkenaan dengan kedaulatan suatu negara. Yang ketiga, resiko asuransi. Yang keempat, resiko bisnis. Yang kelima, resiko kebangkrutan, dan lain-lain. 10 rumpun resiko atau risk families. Yang pertama, strategis atau franchise risk. Yang kedua, legal atau compliance risk. Yang ketiga, financial reporting risk. Yang keempat, staffing atau organizing risk. Yang kelima, credit risk. Yang enam, insurance risk. Yang ketujuh, sovereign atau cross border risk. Yang kedelapan, market risk. Yang kesembilan, operation risk. Yang ke-10, sistem atau teknologi risk. 4 jenis risiko bisnis versi IIA. Jenis risiko versi IIA terdiri dari 1. Strategi risk, 2. Compliance risk, yang ketiga reporting risk, yang keempat operation risk. Strategi risk, compliance risk,
dan reporting risk dibagi ke dalam risiko akibat putusan internal perusahaan dan risiko eksternal dan risiko akibat faktor eksternal. Sedangkan operation risk dikelompokkan lebih lanjut ke dalam risiko yang berhubungan dengan proses, manusia, dan masalah keuangan. Baik, selanjutnya adalah 5 jenis resiko bisnis. Yang pertama, strategi risk atau resiko strategi. Strategi risk atau resiko strategi yakni resiko suatu perusahaan menjadi kurang efektif dan harus bertempur sampai tetes darah terakhir untuk mencapai tujuan perusahaan. Hal ini mungkin disebabkan karena perubahan teknologi, masuknya pesaing baru yang kuat, pergeseran dalam permintaan, melonjaknya harga bahan baku, atau perubahan-perubahan yang lainnya. Yang kedua, compliance risk atau resiko kepatuhan. Dalam literatur, resiko kepatuhan umumnya disebabkan karena hukum dan undang-undang yang berubah. Seringkali dengan bertambahnya ukuran perusahaan, pertambahan pula risiko kepatuhan karena adanya kesatuan perundang-undangan tambahan atau bisnis menghadapi otoritas dan regulator tambahan. Yang ketiga, operational risk, yaitu kegagalan yang tidak terduga dalam kegiatan perusahaan sehari-hari. Bisa berupa kegagalan teknik seperti listrik padam atau karena sebab manusia, dalam arti mogok kerja atau proses rusak atau berhentinya ban berjalan. Yang keempat, financial risk atau risiko keuangan. Kebanyakan kategori risiko mempunyai dampak keuangan dalam pengertian biaya tambahan, kehilangan pendapatan, namun kategori risiko keuangan ini secara spesifik berhubungan dengan uang yang masuk dan keluar perusahaan dan kemungkinan kerugian keuangan secara mendadak. Yang kelima, reputation risk atau risiko reputasi. Risiko reputasi bisa disebabkan oleh tuntutan atau kasus hukum yang besar atau penarikan kembali produk dari peredaran, publikasi negatif terhadap pinjaman dan staf perusahaan, atau kritikan terhadap produk atau jasa yang diberikan. Dan dengan kemajuan teknologi, berita buruk dengan cepat mencapai puluhan juta manusia lewat WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook, dan semacamnya. Jenis resiko bisnis menurut John Spacey. John Spacey mendefinisikan resiko bisnis sebagai suatu kemungkinan di kemudian hari yang dapat mencegah seseorang mencapai tujuan perusahaannya. Risiko yang dihadapi bisnis bervariasi dari yang dapat dikendalikan sampai hal-hal yang di luar kendali. Berikut ini 20 contoh jenis resiko bisnis yang ditulis oleh John Spacey. Yang pertama, competitive risk atau resiko persaingan. Kemudian economic risk atau resiko perekonomian. Kemudian operational risk atau resiko operasional, legal risk atau risiko hukum, compliance risk atau risiko kepatuhan, strategi risk, risiko strategi, reputational risk atau risiko reputasi, program risk atau risiko program, project risk atau risiko proyek, innovation risk atau risiko penemuan. Kemudian country risk atau risiko negara, quality risk, risiko mutu, credit risk atau risiko kredit, exchange rate risk yaitu risiko valuta asing, interest rate risk, risiko tingkat bunga, taxation risk atau risiko perpajakan, process risk atau risiko proses, kemudian resource risk atau risiko sumber daya, political risk atau risiko politik, dan yang terakhir seasonal risk yaitu risiko musiman. Baik, dari kelompok 10, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.